Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan kita untuk berkumpul bersama, duduk di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya kita, usaha kita untuk hadir di tempat ini diterima oleh Allah, diberikan pahala derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa diampuni oleh Allah, penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena cuacanya tidak mendukung atau kurang mendukung, tapi alhamdulillah masih banyak, masih ramai yang hadir. Memang dari Palembang juga hujan dari tadi. Hari ini masya Allah mendung dari pagi, matahari tidak kejingoan dari pagi. Tapi alhamdulillah itu tidak membuat kita malas untuk keluar dari rumah, duduk bersama. Mudah-mudahan ini tanda semangat kita untuk menuntut ilmu agama dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kajian fikih kita malam hari ini berada di bab yang menerangkan tentang apa saja hal-hal yang diharapkan untuk orang yang tidak mempunyai wudu. Jadi kalau masih ingat di pembahasan terakhir kemarin, yang kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 4 yang membatalkan wudu. Nah, sekarang orang yang tidak punya wudu atau yang dalam keadaan hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Hadas besar itu mungkin bisa laki-laki junub atau perempuan haid dan nifas. Itu ada 3 macam berarti. Maka di sini dibagi 3 bagian. Bagian pertama atau yang akan disebutkan pertama kali, hal-hal yang diharamkan untuk orang yang tidak mempunyai wudu, hadas kecil, baik laki-laki atau perempuan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, man intaqadha wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya. As-salatu wat-tawafu wa mashul mushafi wa hamluh. Kata beliau, yang tidak punya wudu maka diharamkan untuk melakukan 4 hal yang wudunya batal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah as-shalah, salat. Salat itu tidak boleh tidak katik wudu. Dalam hadis Nabi melarang bahwasanya tidak diterima salat kecuali orang tadi mempunyai wudu. Berarti haram. Kalau dilarang sama Nabi berarti hukumnya haram. Nah, kalau sudah tahu haram, masih orang tadi melakukannya, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Tahu dia udah katik wudu, masih sholat,
dosa. Sudah sholatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan dapat dosa karena main-main dalam ibadah. Gambaran apa saja yang bentuknya main-main dalam ibadah itu dapat dosa. Mempermainkan ibadah. Sudah tahu tidak di orang puasa di hari Lebaran. Itu ada 5 hari diharapkan untuk berpuasa. Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, dan 3 hari setelah Lebaran Idul Adha. Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini 5 hari diharamkan kita untuk berpuasa. Artinya haram di sini puasanya tidak sah. Dan sudah tidak sah dapat dosa. Kalau dia tahu tidak sah masih dia lakukan dapat dosa bukan dapat pahala. Nah, tinggal kita samakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau kita tahu ini ibadah tidak sah kita lakukan masih dia lakukan berarti dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena itu bentuk seakan-akan dia mempermainkan syariat Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diharamkan pertama kali untuk orang yang tidak punya wudhu adalah sholat. Sholat apa saja, baik sholat 5 waktu, sholat 5 waktu tadi qada atau ada, atau sholat sunnah, semua sholat sunnah. Selain sholat wajib 5, itu kan sholat sunnah semua. Semua itu. Sholat jenazah termasuk, sholat lebaran termasuk, sholat apalagi istisqa, minta hujan termasuk, sholat gerhana termasuk, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, sholat pokoknya sholat qobliyah, ba'diyah, sholat witir, duha, yang namanya sholat itu tidak sah kalau tidak punya wudhu. Makanya wudhu itu hukumnya wajib atau sunnah? Ditanya dulu. Kalau ada orang nanya, hukum wudhu itu wajib atau sunnah? Kita balik tanya, hukum wudhu itu wajib atau sunnah? Tergantung orang yang mau wudhu. Kalau dia wudhu untuk sholat, berarti hukum wudhunya wajib. Tapi kalau misalkan dia sudah sholat isya, batal wudhunya. Apakah wajib dia wudhu? Tidak wajib, sunnah cuma. Ya, jadi kita selalu punya wudhu hukumnya sunnah, tidak wajib, kecuali kalau kita mau sholat. Di situ baru hukum wudhu berubah jadi wajib. Itu. Jadi hukum wudhu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Yang kedua, yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudhu, at-tawaf. Tawaf apapun itu. Tawaf itu ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu yang baru datang ke Mekah. Sunnah untuk tawaf. Itu namanya tawaf kudum. Tawaf seakan-akan tawaf itu mengatakan kepada Ka'bah, aku datang. Itu kudum. Salam penghormatan untuk Ka'bah. Itu namanya tawaf kudum. Atau tawaf wada, ini sunnah nih, tawaf wada, tawaf wada wajib. Atau tawaf ifadah, tawaf rukun pas haji, ada tawaf, macam-macam tawaf itu. Atau tawaf sunnah, setiap masuk masjid kita disunnahkan untuk tawaf. Ya, kalau di masjid-masjid selain Masjidil Haram, masuk masjid kita disunnahkan apa? Salat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk ke Masjidil Haram, bukan tahiyatul masjidnya salat. Apa tahiyatul masjidnya? Tawaf 7 kali. Jadi tidak ada salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Ketika masuk Masjidil Haram, yang disunnahkan untuk tahiyatul masjid bukan salat bentuknya, tapi tawaf. Jadi masuk, misalkan salat maghrib, masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, sunnah tawaf 7 kali. Tanpa sa'i, tidak perlu sa'i, tawaf deh. Habis itu pulang ke hotel,
Nanti sebelum subuh ke Masjidil Haram lagi, tawaf lagi sunnah. Pokoknya setiap masuk sunnah untuk tawaf 7 kali. Itu namanya tahiyatul bait atau tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram. Itu tetap harus ada wudhu. Nggak boleh tidak kati wudhu. Karena Nabi di dalam hadis mengatakan tawaf itu seperti sholat. Tawaf seperti sholat. Kecuali kata Nabi di dalam tawaf boleh kita ngobrol. Di dalam tawaf boleh kita ngoceh boleh. Cuman rugi orang yang lagi tawaf ngoceh. Macam kekurangan waktu untuk ngoceh karena itu. Tidak mungkin ketika depan Ka'bah kita ngomong hal-hal yang tidak pantas. Di situ kita dianjurkan untuk berdoa, istighfar, minta ampun, minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman boleh ngobrol. Tidak batal tawafnya. Apa yang membatalkan tawaf? Tidak ada wudhu. Wudhu batal, tawafnya batal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudhu, masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Mushaf itu adalah Al-Quran. Tak boleh disentuh. Dibawa Ustaz, ya apalagi. Disentuh tidak boleh. Apalagi dibawa, diangkat, tak boleh. Apa itu mushaf? Mushaf itu yang ditulis di situ Al-Quran. Itu mushaf. Dan hanya Al-Quran. Misalkan kitab ini ada Al-Qurannya, tapi bukan cuma Al-Quran isi kitab ini. Lebih banyak tulisan selain Al-Quran. Di situ berarti boleh kita bawa tanpa punya wudhu. Misalkan kitab tafsir. Nah, kata ulama kitab tafsir. Kalau ada kitab tafsir yang mana Al-Qur'annya, lafaz Al-Qur'annya lebih banyak dari lafaz tafsirnya, maka di situ tidak boleh bawa kitab tafsir itu tanpa ada wudhu. Kenapa? Kalau lafaz Al-Qur'annya lebih banyak. Tapi kalau kitab tersebut lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya, di situ boleh membawa kitab tersebut tanpa wudhu. Sebagai contoh, kadang kita temui kitab tafsir itu, contoh, yang di tengahnya ada Al-Quran. Di tengahnya ada Al-Quran, di sampingnya baru tafsir. Nah, ini jelas otomatis pasti Al-Qurannya lebih banyak. Kenapa Al-Qurannya lebih banyak? Ya karena di tengah Al-Qurannya dicetak, ditulis sendiri, kemudian di samping ditulis lagi Al-Quran beserta tafsirannya atau terjemahan misalkan. Dosa tafsir, Al-Quran terjemah. Boleh tidak bawa Al-Quran terjemahan tanpa ada wudhu? Dilihat. Kalau langsung tulisan dari atas sampai bawah, bahas Al-Quran satu ayat, kemudian terjemahannya Al-Quran lagi nyambung, itu boleh. Karena otomatis pasti bisa dipastikan terjemahannya lebih banyak daripada lafaz Arab Al-Qur'annya. Karena lafaz Arab itu kan kadang kalimat Arab cuma 5 huruf, kita terjemahkan butuh 15 huruf. Begitu. Itu bisa dipastikan Al-Qur'annya lebih sedikit daripada terjemahannya. Maka boleh dibawa tanpa menggunakan, tanpa ada wudhu. Tapi umpama di kitab terjemahan itu Al-Qur'annya dipisah, Al-Qur'annya dicetak atau ditulis sendirian, kemudian di atas atau samping bawah ditulis lagi Al-Qur'an beserta terjemahannya, berarti kan Al-Qur'annya 2 kali itu ditulis. Nah, di situ berarti huruf Arabnya lebih banyak sehingga tidak boleh dibawa kalau tidak punya wudhu. Jadi gampang. Pastikan Al-Qur'annya lebih sedikit, di situ boleh kita membawanya tanpa ada wudhu. Tapi kalau Al-Qur'annya lebih banyak, di situ kita harus membawanya menggunakan wudhu. Jadi mushaf itu bukan mesti Al-Qur'an 30 juz, tidak. Satu lembar kertas tulisannya Al-Qur'an, dan memang satu lembar ini adalah dari Al-Qur'an, maka tidak boleh kita sentuh tanpa ada wudhu.
walaupun cuma satu lembar atau satu ayat, satu potong kertas ayat. Tidak boleh kita bawa tanpa ada wudhu. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudhu, wahamluhu. Jadi selain menyentuh Al-Quran, membawanya apa lagi? Itu. Jadi tidak boleh kita sentuh Al-Quran tanpa punya wudhu, dan tidak boleh kita membawa Al-Quran tanpa punya wudhu. Tapi kata ulama, dalam membawa Al-Quran tidak punya wudhu itu hukumnya agak ringan. Bagaimana agak ringan? Umpama kita bawa tas. Kita bawa tas. Isi tas tadi ada buku, ada dompet, misalkan ada baju, misalkan, dan ada Al-Quran. Nah, di situ kata ulama, kalau kita niatnya bukan hanya untuk membawa Al-Quran, di situ boleh kita bawa Al-Quran beserta barang yang lainnya tanpa ada wudhu. Misalnya pakai tas, ada jaket di situ, ada dompet, ada kitab, ada buku tulis, ada Al-Qur'annya. Boleh tidak? Boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita tidak niat hanya membawa Al-Qur'an. Dan memang aku butuh semua isi tas ini. Dan termasuk isi tas ini ada Al-Qur'annya. Nah, maka di situ boleh kita membawanya tanpa ada wudhu. Tapi umpama isi tas tadi cuma Al-Qur'an, tidak boleh, haram. Nah, jadi kalau dibarengi Al-Quran dengan barang-barang yang lain, boleh kita membawanya tanpa ada wudhu. Membawa lebih, bukan disentuh. Kalau disentuh tadi udah nomor 3, tak boleh niat disentuh. Apapun alasannya, menyentuh Al-Quran tak boleh kalau tidak punya wudhu. Kecuali kalau kita melihat Al-Quran jatuh ke bawah, Al-Quran terkapar di bawah, nyampak misalnya. Dari pucuk ini nyampak ke bawah. Jangan kita nak ngembek wudhu dulu. Nah, langsung seketika wajib kita mengangkat Al-Quran tadi. Walaupun kita tidak punya wudhu. Umpama Al-Quran dimainkan lagi sama anak-anak. Anak-anak kecil mainkan Al-Quran. Wajib kita ambil. Karena anak-anak tadi tidak bisa menghormati Al-Quran. Kecuali yang sudah paham, dia tahu ini Al-Quran untuk dia belajar. Apa-apa. Misalkan Al-Quran di tangan orang kafir, wajib kita ambil, walaupun kita tidak punya wudhu. Nah, jadi ada satu gambaran yang mana gambaran tersebut Al-Quran terhinakan, di situ wajib kita langsung memuliakannya walaupun tidak punya wudhu. Al-Quran jatuh, Al-Quran di tangan orang yang tidak ngerti, anak kecil tadi, Al-Quran di tangan orang kafir, tidak boleh jual Quran ke orang kafir, haram. Jual Quran ke orang kafir hukumnya haram, tidak boleh dia nyentuh Al-Quran. Tidak boleh dia dekat-dekat dengan Al-Quran, kecuali kata ulama dia tadi penasaran dengan Islam. Dia pengen tahu agama Islam, di situ boleh dia melihat Al-Quran tanpa menyentuhnya. Tidak boleh juga menyentuh, karena dia najis. Dia masih musyrik, dia punya hadas besar, ya kan, dia kan punya hadas besar. Dia tidak mandi. Oh dia mandi Ustaz, ya, tidak ada niat. Walaupun dia niatnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya niat harus muslim pertama kali. Nah, jadi makanya kenapa orang kafir kalau masuk Islam wajib mandi? Ya, kenapa? Karena dia dalam keadaan hadas besar. Kalau dia udah dewasa, dia wajib mandi wajib. Kenapa baru sah mandi wajibnya? Karena dia baru pakai niat. Niat tadi sah untuk orang muslim. Nah, begitu ya. Jadi rentetannya dari situ. Nah, jadi kalau Al-Quran di tempat-tempat tersebut tanpa ada wudhu, kita wajib mengambilnya untuk memuliakan Al-Quran. Nah, jadi 4 hal yang diharamkan untuk orang yang tidak punya wudhu. Kita ulangi, yang pertama sholat apapun itu, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. Ini 4. Kemudian bagian kedua untuk orang yang junub. Junub ini untuk orang yang punya hadas besar, baik laki-laki atau perempuan. Hadas besar ini dengan keluar sperma
Apa yang diharamkan untuknya? Yang diharamkan untuk orang yang junub 6 hal. 4 tadi sama dengan yang tidak punya wudhu, perlu kita ulang: sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Ditambah 2. Nah, untuk orang yang junub hadas besar ditambah 2. Yang apa yang 2 itu? Yang pertama, al-lubthu fil masjid. Al-lubthu fil masjid. Untuk orang yang junub, yang dalam keadaan hadas besar, belum mandi wajib, tidak boleh dia menetap di masjid. Tidak boleh. Tidak boleh duduk di masjid. Kenapa tidak boleh duduk di masjid? Karena dia dalam keadaan hadas besar. Harus mandi dulu baru boleh masuk masjid. Tapi itu hukumnya hanya untuk di masjid. Musola tidak apa-apa. Musola tidak apa-apa orang punya hadas besar atau ibu-ibu yang lagi haid untuk duduk di musola. Kalau tidak takut mengotori tempat tersebut. Jadi yang punya hadas besar tidak boleh masuk masjid. Mantap di masjid. Lewat Ustaz, boleh lewat. Tapi lewat itu kata ulama harus umpama lewat yang diperbolehkan oleh ulama, masuk dari satu pintu, keluar ke pintu yang lain. Jadi umpama dia masuk dari pintu ini, dia keluar dari ke pintu itu, tidak apa-apa, itu lewat. Tapi kalau umpama dia masuk dari pintu ini, kemudian ke situ, tidak kata pintu, keluar harus ke pintu ini lagi, itu namanya bukan lewat. Berarti sudah menetap di masjid dan diharamkan oleh syariat. Jadi boleh orang yang punya hadas besar untuk melewati masjid, boleh. Bagaimana gambarannya? Harus dia masuk dari satu pintu, keluar lewat pintu yang lain. Walaupun masjid tadi panjang, macam Masjid Nabawi misalnya. Masuk dari pintu belakang, pengen keluar ke depan tempat ziarah Nabi misalkan. Itu kan lewat panjang. Ya walaupun tidak adab, masa mau ziarah Nabi tidak mandi wajib. Ini boleh atau tidak? Kan begitu. Dosa atau tidak? Adab atau akhlak lain lagi pembahasannya. Boleh. Dia masuk dari pintu belakang lewat sampai ke pintu depan, boleh. Karena dia tidak mantap di situ, dia jalan terus. Dan dia masuk dari pintu lain, keluar ke pintu yang lain. Jadi walaupun panjang, Masjidil Haram panjang, masuk dari pintu ini, metu ke pintu itu, berapa ratus meter, mungkin sampai 1 kilo kalau ujung ke ujung. Mungkin lebih kalau dimuter. Oh pintu ini ketutup, muter, itu bisa lebih dari 1 kilo. Boleh. Kalau dia udah mantap. Terus dia berjalan. Begitu. Jadi untuk orang yang punya hadas besar ditambah 2 hal. Yang pertama, dia tidak boleh menetap di masjid. Yang kedua, dia diharamkan untuk membaca Al-Quran. Kalau yang tidak punya wudhu tadi, tidak boleh nyentuh, tidak boleh bawa. Boleh tidak dia baca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran? Boleh, orang yang tidak punya wudhu. Tapi makruh hukumnya, tidak dianjurkan. Kan tadi, tidak akhlak, tidak adab. Masa baca kalamullah, itu kan kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak punya wudhu. Tidak dianjurkan, cuman tidak haram. Kecuali untuk orang yang junub dalam hadas besar, tidak boleh dia baca Al-Quran walaupun tanpa menyentuhnya. Pakai apalah? Dia hafal juz amma, dia baca juz 30, atau dia baca surat An-Naba. Dia baca, dia dalam keadaan junub, tidak boleh, haram. Tidak boleh haram. Harus apa? Harus mandi dulu baru boleh baca Al-Quran. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, untuk perempuan yang lagi haid. Nah, untuk perempuan yang lagi haid ada 10 hal yang diharamkan oleh syariat. 6 tadi sama dengan yang junub, cuman ditambah lagi 4. Nah, jadi kalau kita uruti, yang tidak punya wudhu haram 4 hal, yang punya hadas besar, junub, belum mandi wajib, haram 6 hal, 4-nya sama dengan yang tidak punya wudhu, ditambah 2 macam atau dua hal yang diharamkan. Untuk orang yang tidak, yang untuk perempuan yang lagi haid atau nifas,
6-nya sama dengan yang punya junub, cuman dia ditambah 4 hal lagi yang diharamkan. Berarti apa 6 sama? Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh menetap di masjid, tidak boleh membaca Al-Quran. Sama dia dengan yang junub, cuman dia ditambah lagi 4 hal. Apa itu 4? Yang pertama, as-shaum, dia tidak boleh untuk puasa. Perempuan yang lagi datang bulan atau habis melahirkan, lagi di masa nifas, keluar darah setelah melahirkan, itu haram untuk berpuasa. Tidak sah puasanya. Tidak sah dan dosa kalau dia maksud untuk puasa. Bagaimana berarti dihitung? Dia utang, tapi bukan lepas ya. Kalau sholat dia haram, lepas, tidak wajib diqadha, tidak wajib dibayar utangnya. Tapi kalau puasa untuk perempuan yang lagi datang bulan atau nifas habis melahirkan, itu puasanya jadi utang. Kata Siti Aisyah, kami diperintahkan sama Nabi untuk membayar hutang puasa, tidak membayar hutang sholat. Ya, karena berat kalau hutang sholat dibayar. Kalau setiap bulan dia datang bulannya 7 hari saja, 7 kali 5, berapa sholat yang harus dia bayar setiap bulan. Nah, makanya berat. Karena berat sama syariat tidak wajib, tak boleh bahkan, karena tidak kati. Dia adu-adukan haram, tak boleh. Wah, aku nak bayar sholat pas aku lagi pas aku lagi datang bulan, haid, tak boleh. Karena kenapa tidak boleh? Itu yang namanya bid'ah yang dilarang oleh syariat. Ada yang mengada-ngada dalam ibadah sama Allah sama Nabi, tidak usah dibayar. Bahkan itu bukan hutang, karena kalau hutang itu pasti harus dibayar. Udah, tidak wajib, tidak boleh dia sholat, bahkan diharamkan dia sholat, dia mau bayar, haram hukumnya dan dapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi selain dia tidak boleh sholat, dia juga tidak boleh puasa. Cuman bedanya kata Siti Aisyah, kalau puasa sama Nabi suruh bayar, gitu. Walaupun 30 hari. Bagaimana 30? Melahirkan. Dia melahirkan di akhir bulan Sya'ban. Biasanya perempuan nifas itu antara 40 hari sampai 60 hari. Dia melahirkan di pertengahan Sya'ban. Artinya 1 bulan Ramadan itu pasti dia masih nifas. Tidak puasa dia tunggu. Tapi jangan lupa itu wajib dibayar. Jadi kalau kita punya bini, kita punya ibu, punya utang, masih ingat kan utang itu akan ditagih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah lama utangnya, bakal ditagih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh puasa. Kemudian yang kedua, yang khusus untuk perempuan yang haid, at-talaq. Haram, tapi ini haramnya untuk laki-laki, untuk suami. Suami haram mentalak istrinya ketika istrinya lagi haid. Tidak boleh ini. Banyak terjadi juga. Walaupun talaknya jatuh, talaknya sah, tapi hukumnya haram. Cerai itu kan tidak haram. Cerai itu halal. Tapi di dalam riwayat Nabi mengatakan hal yang paling dibenci sama Allah, walaupun itu halal, adalah perceraian. Halal. Jangan kita kira talak itu cerai itu haram, enggak, halal. Talak itu solusi terakhir dari syariat untuk melepas hubungan suami istri. Ketika mereka cekcok, nggak bisa akur, tidak ketemu titik terangnya, masih juga ribut. Udah, di situ ada solusi terakhir. Apa solusi terakhir? Lepas dengan baik-baik. Sebagaimana kamu menikahinya dengan baik, lepaskan juga dengan baik. Jadi cerai itu solusi dari Allah dan cerai itu tidak haram. Dengan bukti Nabi pernah mencerai salah satu istrinya. Walaupun dirujuk lagi sama Nabi Muhammad SAW. Sempat dicerai. Kalau cerai itu haram, mustahil dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Cuma ada beberapa waktu suami tidak boleh mencerai istrinya. Kapan itu? Ini, ketika istrinya lagi haid.
Tidak boleh suami mencerai istrinya lagi haid. Haram hukumnya, tapi talaknya tetap jatuh. Artinya dihitung. Sudah statusnya udah dicerai. Walaupun haram. Kenapa alasannya haram? Karena alasannya haram, syariat mengatakan ketika suami mencerai istrinya, dia lagi haid, masa iddahnya akan lebih panjang. Masa iddahnya akan lebih panjang. Misalkan, walaupun lebih panjangnya 5 hari, tetap diharamkan dalam syariat. Karena masa iddah perempuan yang masih haid itu 3 kali suci. Ini masa iddah ini betina banyak juga lupa. Baru dicerai semalam, besok sudah cari pasangan baru. Besok sudah berdandan, besok sudah keluar, sudah pajak foto di mana-mana. Dah boleh, haram. Masalah iddah, Pak, Ibu, maaf, masalah iddah itu di Al-Quran disebutkan. Sangat jelas. Baik di surat An-Nisa atau di surat At-Tolak. Di Al-Quran itu ada satu surat namanya At-Tolak. Surat cerai namanya. Hukumnya sangat jelas dipaparkan oleh Allah, tapi banyak yang melalaikannya. Banyak ini. Baru dicerai, sudah cari pasangan baru. Tidak boleh, harus ada iddah. Iddah itu dia tidak membuka dirinya. Dia tidak boleh keluar rumah. Dia tidak boleh berdandan. Keluar rumah itu diperbolehkan kalau darurat saja. Misalkan dia kalau tidak begawi, Ustaz, dia tidak makan. Di situ boleh dia begawi. Tapi hanya kerja untuk dia makan. Umpama dia kerja 3 jam, cukup untuk dia makan, berarti cuma boleh kerja 3 jam. Oh, boleh gawi, kata Ustaz. Kenapa? Kalau aku tidak begawi, aku tidak makan. Walaupun tidak gawinya 24 jam, non-stop di luar. Haram, tidak boleh. Berapa istilahnya berapa butuh duit untuk makan sehari itu. Misalkan makan sehari dia butuh 100.000, berarti cuma boleh kerja sampai dapat uang 100.000. Nah itu. Bukan boleh. Terus tidak boleh berdandan. Dandan lain lagi. Jadi orang yang di dalam masa iddah perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dandan. Oh, kata Ustaz, boleh aku kerja untuk makan. Dandannya menor. Tidak boleh, haram. Tetap dan ini di Al-Quran. Jadi artinya tidak ada khilaf ulama dalam pengharamannya. Iddah itu harus ada. Apapun alasannya. Tetap harus perempuan kena masa iddah. Dan iddah ini, jadi kita ngerti, iddah itu masa perempuan setelah dicerai suaminya atau setelah suaminya meninggal. Memang ini bukan babnya sekarang. Panjang kalau mau dipelajari. Nah, perempuan yang masa iddah, perempuan yang lagi haid tidak boleh dicerai suaminya karena syariat saya perhatian dengan perempuan. Oh, syariat kita soalnya beda. Syariat kita dulu, orang dulu sebelum Islam itu iddahnya lebih panjang lagi. Tapi ketika datang agama Islam sama Allah Subhanahu wa taala yang ditinggal meninggal suaminya, iddahnya cuma 4 bulan 10 hari. Dulu sebelum Islam 1 tahun. Iddahnya 1 tahun. Sama Allah dihapus 1 tahun, dikasih hukum cuma 4 bulan 10 hari. Untuk yang dicerai suaminya, iddahnya 3 kali suci. Kalau dia sudah menopause, tidak haid lagi perempuan itu, atau belum haid, misalkan umpama dia punya penyakit kelainan, tidak haid, udah kawin, patokannya 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan untuk yang tidak haid dan 3 kali suci untuk perempuan yang masih haid. Nah, 3 kali suci itu dari suci yang dia diceraikan oleh suaminya dan belum disetubuhi oleh suaminya. Umpama tanggal 1 Januari dia suci, sampai tanggal 5 Januari dia suci dan belum disetubuhi oleh suaminya, jatuh talak tanggal 5, itu udah dihitung. Suci itu sudah dihitung. Terus suci dia sampai tanggal 15 Januari, misalkan kita ambil yang paling banyak haid. Tanggal 16 Januari dia haid.
sampai tanggal 1 Februari. Masuk tanggal 1 Februari suci, berarti udah suci kedua. Terus tanggal 1 Maret suci ketiga. Tanggal 16 Maret selesai suci ketiga, masuk haid setelahnya, selesai iddahnya. Jadi harus dilewatkan 3 kali suci. Selesai suci yang ketiga, masuk haid yang keempat, berarti sudah suci ketiga dari dia diceraikan, sudah selesai masa iddahnya. Tapi dengan satu syarat, ketika dia diceraikan di masa sucinya belum disetubuhi oleh suaminya. Kalau sudah disetubuhi oleh suaminya, maka suci hari, suci bulan itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Makanya suami juga haram. Dia tahu nak menceraikan istrinya, tapi sebelum dia menceraikan istrinya, dia setubuhi istrinya, haram dia menceraikan istrinya. Kenapa haram? Karena masa iddahnya bakal panjang. Kalau perempuan yang lagi haid saja, tidak boleh dia ceraikan karena masa iddahnya panjang, ya kan? Belum dihitung berarti. Umpama dia dicerai di tanggal 16 Januari atau 20 Januari. Bulan kita itu bulan pertama, biar gampang gitu. Jadi di tanggal 20 Januari suami mencerai istrinya. Istrinya baru haid 5 hari. Masih 10 hari lagi istrinya mau suci. Artinya mau mulai hitungannya 10 hari lagi. 10 hari dia haid, suci tanggal 1 Februari, baru mulai hitungan. Kan lama tuh. Makanya diharamkan. Diharamkan. Begitu. Jadi alasan syariat mengharamkan suami menceraikan istrinya di masa haidnya karena masa iddahnya akan lebih panjang. Kemudian yang ketiga, tambahan untuk perempuan yang haid, apa yang diharamkan? Al-murur fil masjidi in khafat talwitha. Tidak boleh perempuan yang lagi haid melewati masjid. Kalau yang punya junub, hadas besar, tadi boleh masuk dari pintu ini ke pintu sebelah, boleh. Tapi kalau perempuan yang lagi haid, itu jangankan menetap di masjid, lewat saja tidak boleh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tambahan untuk perempuan yang haid, al-istimta bima baina surrah warukbah. Suaminya tidak boleh mendekati istrinya untuk bagian pusar sampai ke lutut. Artinya boleh dekat-dekat dengan istrinya, tapi tidak boleh berhubungan. Haram hukumnya. Dan ini diharamkan di dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisa, kata Allah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, tentang perempuan yang lagi haid. Kata Allah, haid itu darah penyakit atau darah kotoran. Makanya perempuan itu tidak terlalu butuh untuk hijamah, untuk canduk. Canduk mengeluarkan darah kotor. Kenapa? Karena subhanallah perempuan itu di setiap bulannya dia sudah mengeluarkan darah kotor. Makanya betina tidak terlalu, kenapa betina jarang? Jarang ada yang darah tinggi. Karena darah kotor itu banyak habis di tubuhnya. Itu termasuk hikmah. Bagaimana Allah memberi perempuan nikmat. Jadi ketika istri lagi datang bulannya, suami tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Selain berhubungan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang lebih 3 macam atau 3 bagian, yaitu bagian pertama yang tidak punya wudhu, 4 hal diharamkan, yang tidak punya, yang belum mandi wajib, 6 hal yang diharapkan, perempuan yang lagi haid atau nifas 10 hal yang diharamkan. 4 tambah 2 jadi 6, 6 tambah 4 jadi 10. Insyaallah jelas. Mudah-mudahan jelas, dan nanti kalau ada pertanyaan di akhir kajian kita buka bab untuk pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca kitab berikutnya walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad
rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi syekhina wa bi ulumi sa'idis salihin fid dharain amin ila an qala wa qala man ta'awwada naqdal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim wa qala rahimahullah idza da'atka nafsuka ila syahwah fa iyyaka an taqul ujibuha fi hadhihi wa ufarrighul qalba min mutalabatiha fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'dhama minha. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata di dalam kitabnya yaitu Al-Hikam. Apa pesan beliau malam hari ini untuk kita? Kata beliau, idza da'atka nafsuka ila syahwah. Kalau hawa nafsumu mengajak untuk melanggar perintah Allah, mengajak untuk kita melakukan syahwat. Yang namanya hawa nafsu pasti ngajak untuk ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Hawa nafsu pasti mengajak ke tempat maksiat. Yang namanya hawa nafsu pasti mengajak ke tempat syahwat. Itu namanya hawa nafsu. Apapun itu. Kadang syahwat itu ada syahwat perut. Ada syahwat kemaluan. Ada syahwat jabatan. Ada syahwat pengen dipuji. Ada syahwat pengen dipandang. Ada syahwat pengen dihok. Jadi jangan gitu kira, oh syahwat itu cuman perut sama kemaluan. Bukan. Banyak syahwat itu. Semua anggota tubuh kita ini itu punya syahwatnya. Perut syahwat, mau makan makanan yang enak. Walaupun haram, tetap yang penting lemak. Kemaluan punya syahwat, berzina. Perut mencuri, misalkan gosok, merampok, itu syahwat perut. Mata memandang perempuan yang bukan mahram, perempuan yang buka auratnya kita pandangi, itu syahwat. Telinga syahwatnya mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ada orang lagi ngomongin wong, lagi gunjingin orang di belakang, kita dengar, itu syahwat. Semua ini syahwat. Kaki punya syahwat untuk jalan ke tempat maksiat, tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Jadi syahwat itu banyak. Syahwat itu banyak. Nah, setiap syahwat mengajak kita ke satu tempat maksiat, kata beliau, fa iyyaka an taqul ujibuha fi hati. Hati-hati, kata beliau. Hati-hati jangan sampai kau katakan, oh aku turuti sekali ini saja. Syahwat ngajak kita misalkan untuk makan yang haram, mencuri, sekali ini bayar aku nak curi, habis itu aku taubat. Jangan, kata beliau. Hati-hati. Karena apa? Karena wa ufarrighul qalba min mutalab. Kata dia, biarlah aku sekali ini meloi syahwat, aku ikuti syahwatku, biar sudah syahwat ini tidak minta lagi. Setelah itu aku fokus ibadah, aku fokus belajar, aku fokus ke majlis taklim, aku fokus ke masjid. Sekali ini aku pengen melampiaskan syahwatku, biar dia diam. Jangan. Iya, kata beliau, hati-hati. Karena syahwat ketika sudah dituruti sekali, ngulang. Itu syahwat. Jadi jangan kita kira syahwat itu kita puaskan dia sekali, dia jinak, dia nurut, dia stop. Dah. Sehari dia stop, 2 hari dia stop, 3 hari dia stop, seminggu minta lagi. Bahkan dalam seminggu itu dia lebih parah minta lagi. Dalam seminggu itu dia lebih parah. Dalam seminggu dia akan minta yang lebih dari itu, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itulah syahwat. Hati-hati makanya. Jangan sembarangan kita mengikuti syahwat. Ada sekali apa bahasa canduan. Jadi candu itu bukan hanya di narkoba, tapi di semua syahwat itu punya sifat canduan. Candu. Sudah pengen ke sini, nanti tidak bakal stop di situ. Dia misalkan melakukan ini, maling sedikit Apa? Biar perut kenyang. Besok tidak maling pengen bukan perut kenyang, pengen misalkan pakai jam yang bagus. Besok maling lagi, pengen beli HP yang bagus.
Besok balik lagi, pengen beli motor yang baru. Terus, yang tadinya dia pertama kali maling cuma untuk perutnya kenyang, akhirnya dia maling untuk hal yang tidak terlalu penting. Itulah syahwat. Makanya ulama mengatakan ketika syahwat menuntut kita untuk melakukan satu hal, tekan, jangan dituruti. Istilahnya nak apope dia, jangan dipeloi. Nah, pedih memang, perih, susah, tapi besok dia akan melemah. Besok dia keras nadi. Apa istilahnya buas dia sekarang mintanya. Sampai kadang orang misalkan mau yang udah biasa candu susah nak ninggalkan itu. Lemas sampai kadang tapi besok mulai syahwatnya yang melemah. Besoknya lagi syahwatnya yang melemah. Makanya banyak anjuran dari Nabi, ajaran dari Nabi Muhammad dan para salafun saleh untuk kita melemahkan syahwat kita. Salah satunya kurangi makan yang kenyang. Jangan makan keseringan terlalu kenyang. Ketika kenyang, itu syahwat macam punya senjata. Kita pasti kalah. Tapi ketika kita lapar, walaupun syahwat tadi nuntut, dia pasti kalah. Dia udah kata senjata. Ketika Nabi mengatakan, wahai para pemuda yang bisa kawin, mampu kawin, sudah sanggup, sudah bisa, maka kawin. Karena syahwat al-farj, syahwat kemaluan itu susah paling untuk anak muda, paling susah untuk diatur. Makanya kenapa Nabi nganjurkan kawin? Jangan cak budak muda sekarang nak nabung 100 juta, 200 juta itu baru nak kawin, salah itu. Kata Nabi, barang siapa yang mampu, kata ulama, mampu yang dimaksud oleh Nabi itu mampu untuk bayar mahar mas kawin. Dan mampu untuk menghidupi istri makan di hari itu. Nah, berarti kalau yang udah punya gawe, sudah punya kerja yang mantap, tetap kerjaannya, ada pemasukan harian, walaupun tabungannya belum besar, kawin nunggu apa? Nyari jodohnya, itu urusan kamu kalau nyari jodoh. Nyari jodoh urusan kamu dewek. Tapi yang dimaksud oleh Nabi itu tadi, dia punya uang untuk bayar mas kawin pas mobil itu nah. Punya dia duit untuk bayar. Berapa cuma itu sekarang? Dan dia punya uang untuk ngasih nafkah hari itu, hari dia akad, itu sudah dianggap mampu sama Nabi Muhammad SAW. Mada lihat coba sejarah. Al-Imam Ali Zain Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajah pas sama Nabi disuruh nikah dengan putrinya, kata Imam Ali, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa kecuali aku punya apa? Baju besi. Kata Nabi, wahai Ali, jual baju besimu, jadikan untuk mas kawin, sama makan untuk hari itu. Dikawinkan sama Nabi Muhammad SAW. Urusan besok, yuk pegawai besok, begitu. Itu bagaimana kemampuan yang dianggap oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tadi, apalagi zaman sekarang, budak mudanya tambah liar. Kenapa? Karena yang perempuan juga bertemu tambah jadi hati. Dah galak dulu hubungan serius, pacaran-pacaran tapi sudah seperti suami istri. Na'udzubillah. Makanya sama Nabi dianjurkan. Yang ini karena ada semua manusia yang normal punya syahwat. Yang normal. Yang tidak normal lain lagi. Ya. Yang normal. Syahwat itu normal. Ketika kita punya syahwat, kemaluan, pengen, itu punya normal. Makanya sama Nabi diarahkan ke yang halal. Lampiaskan ke tempat yang halal. Sudah inti nikmat di dunia, akhirat dapat pahala. Makanya sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah ketika kami berhubungan dengan istri kami dapat pahala? Iya, kata Nabi. Ini hadis di Bukhari Muslim. Kata Nabi Muhammad, bukankah ketika orang melampiaskan syahwatnya ke tempat yang haram, dia dapat dosa berzina? Iya, ya Rasulullah. Begitu juga kata Nabi, kalau dia lampiaskan ke tempat yang halal, artinya dapat pahala. Nah, makanya sama Nabi diarahkan ke situ, anak. Ya masyarakat syabab, yang Nabi ajak ngomong yang masih muda. Wahai para pemuda yang belum menikah, yang sudah punya keinginan, ada ketertarikan untuk menikah, nikah, kata Nabi.
Karena itu, oke. Jadi bahas bab kawin kita akhirnya. Kata Nabi Muhammad, yang udah kawin setengah agamanya sempurna, falyattaqillah fil nisfil baqi. Takwalah tinggal setengah lagi. Setengah. Setengah gitu sempurna yang udah kawin ini. Sholat yang kawin, sama sholat yang belum kawin, lain pahalanya. Iya. Makanya lama nak kawin, lama. Nah, kawin lah yang belum kawin. Yang belum kawin kah? Kawin. Apalagi sekarang kita Masya Allah gampang. Mungkin bisa ikut acara haul, bisa ikut acara maulid, nimbrung, ikut. Kita mampu ya segitu, dapat apa? Yang penting kita halal. Yang penting kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Jangan gengsi-gengsian. Nah, ini bahaya ini. Aduh, sekarang ini kawin nak gengsi. Nak ngumpulkan duit dulu. Pengen buat apa gengsi? Kalau nanti tidak tahunya kawin cuma 2 bulan, 3 bulan, cerai habis itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi sama Nabi diarahkan ke situ. Misalkan tidak mampu, kata Nabi. Belum mampu. Baik belum mampu apa maharnya tadi atau belum ada gawe, nak jom makan apa Ustaz? Misalkan belum ada gawe, fa'alaihi bisawm. Maka kata Nabi puasa. Ini semua guna untuk melemahkan syahwat kita. Itu maksud Nabi. Jadi Nabi ngasih solusi untuk kita menang melawan hawa nafsu kita. Dikasih solusinya sama Nabi Muhammad. Apakah cukup dengan baca Al-Quran yang banyak? Tidak cukup. Cukup dengan sholat? Tidak cukup. Harus dia puasa. Kalau tidak mau menikah, dia harus puasa. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syahwat ini, bab hawa nafsu sangat luas sekali. Di sini Al Habib Abdullah Haddad hanya menyinggung sedikit bahwasanya karena ini sering terjadi sama kita. Sekali di BH aku melakukan ini. Sekali BH aku dah hadir bulan ini saja, aku dah kalah hadir majlis taklim. Bulan depan aku hadir, kelemahan. Bulan depan ini kedua kali. Yang ketiga aku hadir. Yang ketiga tidak hadir. Terus akhirnya udah lama-lama udah sudah hadir. Nah, itulah hawa nafsu. Nah, jadi jangan sampai diikuti. Ketika dia menahan kita untuk beramal baik atau dia mendorong kita untuk beramal jelek, maksiat, jangan diikuti. Karena kalau diikuti sekali akan keterusan. Dan kalau dia dikasih makan terus, dia akan kuat, kita nyoba lemah, habis kita sama hawa nafsu. Maka Imam Al-Busiri di dalam qasidah beliau mengumpamakan hawa nafsu itu seperti binatang buas. Kalau diinjuk makan terus injuk makan. Yang injuk makan tambah kurus, yang dikasih makan tambah kalah akhirnya. Dimakan yang injuk makan setelah itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mendidik melawan hawa nafsu kita, karena perang dengan hawa nafsu ini tidak akan berhenti sampai kita meninggal dunia. Dan nanti ulama yang mengatakan aku sudah menang lawan hawa nafsu aku, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan hawa nafsuku tunduk kepadaku, ikut apa yang aku inginkan. Itu cuma Nabi. Selain Nabi, semua aulia, semua ulama setinggi apapun derajat mereka tidak pernah ngomong aku sudah menang melawan hawa nafsu. Kalau ada orang yang mengatakan aku sudah menang lawan hawa nafsu, itu kata ulama, di saat itulah menunjukkan dia kalah dari hawa nafsunya. Ketika dia mengaku menang melawan hawa nafsu. Jadi perang melawan hawa nafsu itu tidak ada akhirnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melawan hawa nafsu, kita bisa mendidiknya fi khair lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.